Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Rieni dari kelompok 1, absen 21 dari kelas 11-9. Danu Banto. Perkenalkan, nama saya Danu Utaki Pujono, saya dari kelas 11-9, saya khotbah. Halo, perkenalkan nama saya Yunan Mustafa Irmisa dari kelas 9 absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati, alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Izinkanlah saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki agar kita semua menjadi orang yang lebih baik. Sungguh segala ilmu yang saya miliki hanya milik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga meskipun sedikit, tetapi ilmu ini memberikan manfaat yang luar biasa baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang berzina dalam agama Islam. Maraknya zina dalam kehidupan sehari-hari seakan menjadi fenomena umum, bahkan dianggap wajar oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang zina yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, yakni sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tak hanya itu, terdapat pula larangan berzina yang dimuat dalam hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut. Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan larangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan seorang muslimin yang menjaga dirinya berupa surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal tersebut. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu berfirman pada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Terjemahan tersebut membuat setiap orang memahami bahwa hukuman seorang berzina adalah 100 kali dera. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang adanya belas kasihan antara keduanya. Hendaklah hukuman itu juga dilakukan sekumpulan orang-orang beriman. Jika seorang tak mampu menahan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah. Hal ini tentu wajib dilandasi pula dengan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan menikah. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah menekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimahumullah, pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan intensitas amal saleh kita setiap harinya. Selain itu, marilah kita senantiasa tidak letih terus membentangi diri serta keluarga kita dari setiap perilaku maupun perbuatan yang kiranya akan berdampak negatif di kemudian hari. Bukankah seringkali terjadi suasana buram dalam hidup ini, di mana hubungan antara anak dan orang tua
diwarnai perasaan saling menyesal hanya karena keteledoran dalam mendidik putra-putrinya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada tahun 2015 kerugian negara akibat penyalahgunaan narkoba sebesar 63,1 triliun dengan pengguna 5,8 juta orang, sehingga 40-50 orang meninggal dunia dengan sia-sia setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sebagai persiapan menangkal terjadinya penyesalan di kehidupan ini, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisu ala ma'idatin tusrafu 'alaiha amr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya ia tidak duduk di suatu tempat yang minum minuman keras diminum di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak alih yang dicari oleh para peminum, baik yang tergolong berat maupun berkategori pemula. Ada yang beralasan minum minuman keras yang mereka minum untuk menghangatkan badan, menghilangkan rasa kecewa, frustasi atau kesempitan hidup yang tengah dialaminya. Terlepas dari berbagai alasan mereka, yang jelas efek buruk dari kecanduan minuman keras dan narkotika jauh lebih besar dari semua alasan yang mereka buat dalam anggapannya memiliki manfaat dan keuntungan. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Berdasarkan ayat di atas, dapat dikiranya kita jelaskan bahwa minum minuman keras merupakan suatu yang dilarang oleh agama dan mengandung dosa yang sangat besar. Demikian sedikit kajian tentang bahaya meminum minuman keras dan narkotika yang sebenarnya telah banyak dibuktikan oleh para ahli. Seperti halnya Allah dengan tegas mengharamkan minum minuman keras, setelah secara bertahap memberi peringatan agar orang-orang mukmin menghindarinya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga pecandu minum minuman keras. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita senantiasa dapat menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai bentuk dosa, termasuk dosa mengkonsumsi narkotika dan minum minuman keras. Semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menjelaskan tentang zina. Al-zana ini qawalaza illa bi fahalitu quluba idi min huma milkaha hadab wala takhudukum bihima rafaku fi dihilillahi in kuntum suminuna billahi walayakmi alkhawalaisuhat adabahumu toikum. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali darah. Dan janganlah kamu balas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpul orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang
yang melakukan zina akan mendapatkan pembalasan dengan mendapatkan ayat yang setimpal. Penjelasan tersebut diterapkan secara lengkap dalam surat Al-Furqan ayat 68-70. Toharo al-zina wal-zina bafi korya'i faqa'am bin fusihim adaballahi. Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan ayat Allah atas diri mereka sendiri. Hal Al-Hakim Al-Bukhari At-Tabarani. Min asrotil saati an yu'fa al-hihim wa yasbuta al-halu wa yusru bala marru wa yathar al-zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yang diangkat ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak minum khamar yang banyak orang berzina secara terang-terangan. Hal Al-Bukhari Al-Muslim. Thanks for watching. Please subscribe.